Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini, teman-teman, saya akan kembali membahas satu project yang sebenarnya udah lumayan sering saya mention, tetapi sepertinya masih lumayan banyak dari teman-teman yang nge-request untuk saya nge-review gitu ya, atau bahas lagi project ini. Saya nggak tahu apa alasan spesifiknya teman-teman komentar hal tersebut, tetapi oke lah, kita bakalan lakukan lagi update dan juga sekaligus review gitu ya terhadap salah satu project yang pernah saya mention. Ingat teman-teman, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya sekedar informasi tambahan belaka. Jadi ini bukan financial advice. Nah teman-teman, nama projectnya adalah DeFi. Secara singkat, DeFi ini adalah sebuah platform yang mempunyai ekosistem yang masing-masing mempunyai utility yang cukup menarik. Apa saja yang termasuk dalam ekosistemnya kita bakalan coba bahas nanti, oke? Dan kalau kalian masuk ke websitenya sendiri, kalian akan langsung bertemu dengan sebuah banner di mana ada gambar Kevin O'Leary dan juga ada gambar Eric Trump di sana. Nah, kenapa ada gambar kedua orang ini, kita juga bakalan bahas nanti. Tapi kita bakalan lihat dulu sekilas apa itu sebenarnya DeFi gitu ya. Mereka adalah salah satu DeFi protocols yang telah berhasil nge-track kurang lebih 471 miliar dolar dalam bentuk total value lock. Mereka sudah bergerak di 217 protokol, ada 23 networks, ada lebih dari 4 juta tokens, team membersnya ada lebih dari 40, dan usernya ada lebih dari 3 juta. Nah, ekosistemnya sendiri, kalian bisa lihat sendiri di sini, ada DeFi Launchpad, product discount, fee removals, staking, LP provider, loyalty program, partner benefits, exclusive chat access, dan lain seterusnya. Dan kalian bisa melihat ini adalah beberapa penjelasan, seperti misalnya EVM intercompatibility itu kemana aja, kalian bisa beli DeFi di mana aja, mereka sudah di listing di berbagai centralized exchange. Kemudian kalian bisa stake DeFi kalian juga di platform DeFi-nya sendiri atau PancakeSwap. Kalian bisa swap juga token DeFi itu di 1inch, Uniswap, PancakeSwap, dan juga DeFi, dan lain seterusnya. You get the point, oke? Nah, investor mereka, teman-teman, diantaranya adalah Huobi Ventures, Consensus, ada OKX Blockchain Ventures, ada Bitmart, ada 21 Shares, dan lain seterusnya. Ini tentunya bukan nama-nama kecil ya, ini nama-nama yang sudah lama disegani di dunia cryptocurrency. Dan kalau misalnya kalian lihat angel investornya, ini juga tidak kalah menarik ya. Beberapa diantaranya itu mantan dari exchange paling besar di dunia. Contohnya di sini adalah mantan dari Binance Chain Director. Kemudian ada Justin Lee sebagai Coinbase M&A and Ventures. Kemudian ada founder dari Synthetix yang juga menjadi angel investors, head of institution dari Polygon, founder of Paraswap, dan lain seterusnya. Nah teman-teman, ini adalah sebenarnya tesis awal kenapa saya tertarik untuk kemudian mempelajari lebih lanjut soal project DeFi ini. Ya karena saya melihat backer dan juga angel investornya yang cukup terkenal gitu ya, atau ya istilahnya bukan abal-abal lah. Nah, mereka juga sudah berhasil untuk meng-guide beberapa KOLs yang cukup terkenal di dunia dan rata-rata memiliki subscriber hingga ratusan ribu, seperti contohnya The Moon, Dan Martini Guy, CryptoBusy, dan lain seterusnya. Scroll lagi ke bawah, teman-teman akan bisa melihat berbagai testimoni yang telah berhasil dirangkum oleh tim DeFi dari para angel investornya. Yang tadi kita sebut itu ada dari Binance, ada dari Polygon. Nah, ini adalah pendapat-pendapat mereka terhadap project DeFi ini. Nah, jadi you get the point lah teman-teman ya, apa yang sedang dicoba dilakukan oleh DeFi di sini. Mereka adalah salah satu platform DeFi, di mana selain fitur-fitur DeFi yang ditawarkan, mereka juga ada menawarkan fitur dashboard, portofolio. Jadi kalian bisa cek semua portofolio kalian di sini. Kalian bisa cek transaksi kalian, deposit kalian, NFT. Kalau kalian mau staking, di sini juga bisa kalian lakukan. Dan tentunya tidak kalah penting adalah soal keamanan, teman-teman. Mereka juga punya berbagai fitur untuk persoalan keamanan. Contohnya shield dan juga scanner. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu yang mencurigakan, kalian bisa juga manfaatkan fitur scanner di sini atau fitur shield. Ada REC database juga, kalau misalnya teman-teman pengen lihat sebenarnya project-project mana aja yang termasuk scam, ini bisa kalian masuk ke REC database dan kalian akan melihat di sana. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke apa yang kita bahas tadi di awal video. Kenapa ada gambar Donald Trump Jr. dan juga ada si Kevin O'Leary. Nah, Donald Trump Jr. sendiri kemarin menjadi salah satu pembicara dari event yang diselenggarakan oleh Project DeFi itu sendiri.
Jadi dia nge-tweet kemarin di tanggal 24 Februari, look forward to speaking at DeFi World 2025 on Wednesday to 26. Jadi 26 Februari kemarin ada satu event yang besar bernama DeFi World 2025 yang diadakan oleh Project DeFi itu sendiri. Salah satu pembicaranya adalah Donald Trump Jr. Nah, selain dari Donald Trump Jr., Kevin O'Leary, aka Mr. Wonderful, juga merupakan salah satu speaker di sana. Makanya dia juga nge-tweet yang sama, yaitu adalah I'm looking forward to speaking at DeFi Conference on February 26. Come join. Jadi kalau misalnya kalian klik nih DeFi, maka akan langsung kalian masuk ke halaman si DeFi itu sendiri. Yang dimana kalau teman-teman lihat sekarang juga mereka sedang membahas gitu ya, apa yang kemarin sempat dimention oleh Donald Trump Jr. pada saat dia melakukan presentasi dan juga berbicara di DeFi World 2025 gitu ya. Di antaranya adalah dia berbicara soal pentingnya DeFi gitu ya, dan dia melihat bagaimana revolusi dari DeFi space nanti akan mungkin terintegrasi ke hal-hal lainnya. Nah, kalau kalian lihat logonya di sini, ini adalah DeFi World 2025 dan ini adalah logonya DeFi itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa project ini tidak melakukan apapun, so far sih saya melihat bahwa justru mereka sedang melakukan event yang cukup besar. Kemarin juga memang sempat ada semacam miskomunikasi teman-teman, bahwa mereka mengatakan mereka akan listing di exchange yang tier 1, tetapi rupanya itu ditunda. Dan ujung-ujungnya mereka di listing di berbagai exchange. Memang di listing, tetapi bukan exchange yang besar banget. Exchange yang tergolong kecil, tapi ada listnya cukup panjang. Mereka melisting ke berbagai exchange. Dan mereka sempat mengumumkan juga di beberapa waktu yang lalu, tanggal 3 Maret, secara spesifiknya, bahwa tanggal 20 Maret nanti mereka akan melakukan sebuah pengumuman. Nah, kita nggak tahu nih teman-teman, ini pengumumannya soal apa, tapi hanya dikasih clue soal tanggalnya aja. 20 Maret 2025, which is ya nggak lama lagi lah dari sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan saja bahwa ada sesuatu yang positif datang dari pengumuman tanggal 20 Maret ini. Karena saya tahu bahwa harga DeFi beberapa waktu terakhir itu cenderung terus mengalami penurunan. Tetapi perlu diingat teman-teman bahwa tidak hanya DeFi saja sebenarnya yang mengalami penurunan harganya. Kalian pegang project altcoin manapun, itu sama harganya juga menurun gitu loh. Nah, kalau secara pribadi, itu masih dalam keadaan hold. Saya juga sudah siap dengan segala skenario yang bisa terjadi, teman-teman. Kalau misalnya kita berinvestasi, itu semuanya juga tentunya datang dengan resiko. Terutama kalau teman-teman masuk ke altcoin yang market cap-nya masih tergolong cukup kecil. Kalau kalian tidak paham bahwa ada resiko yang cukup besar jika teman-teman masuk ke altcoin yang market cap-nya kecil, maka kalian sangat tidak disarankan untuk masuk ke project-project seperti ini, teman-teman. Kalian mungkin lebih cocok masuknya ke mungkin Bitcoin, ke Ethereum, Solana, yang mungkin udah established, gitu ya. Yang market cap-nya udah gede banget. Tapi tentunya kalian juga harus tahu bahwa project-project seperti itu tidak lagi bisa membawa potensi gains yang terlalu besar. Nah, jadi sama, teman-teman. Ini berbanding lurus. Resiko dan reward dari cryptocurrency itu berbanding lurus. Semakin kecil resiko sebuah crypto project, biasanya potensi rewardnya juga semakin kecil. Semakin tinggi potensi resiko dari sebuah project, biasanya juga potensi rewardnya semakin tinggi. Contoh paling sederhananya apa? Kalau yang resikonya paling kecil, juga potensi rewardnya paling kecil, ya Bitcoin. Yang resikonya paling gede, potensi rewardnya paling gede juga, ya apa? Meme coin. Kita tahu banyak meme coin yang mengubah hidup-hidup orang, karena mereka masuknya early gitu, di market cap yang sangat kecil, kemudian menjual ketika harga market cap-nya sudah sangat tinggi. Nah, itulah yang harus teman-teman tahu di dunia cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke altcoin yang market cap-nya kecil, otomatis kalian harus tahu bahwa kalian tidak boleh memasukkan terlalu banyak, teman-teman. Porsinya mungkin sedikit aja. Ini porsi memang dikhususkan untuk altcoin yang market cap-nya kecil. Dan kalau misalnya kita invest ke katakanlah 10 project, akan sangat make sense dan akan sangat wajar, teman-teman. Kalau misalnya ada 3 atau mungkin 4 yang antara gagal atau bahkan mungkin bisa menjadi 0 sama sekali, gitu ya. Who knows? Yang penting sisanya, yang 5-6 sisanya, itu ada yang mendapatkan gains minimal 2-3x, mungkin ada yang sampai 10-20x, ada mungkin satu yang hit jackpot 50-100x. Itu aja udah cukup, teman-teman. Karena kan di sini kita hanya bermain soal risk to reward ratio. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak banyak update yang bisa saya bawakan dari project ini. Sebenarnya semuanya sudah pernah saya bahas
Tapi nggak tahu kenapa banyak dari teman-teman yang sering mention soal project ini untuk saya bahas lagi. Jadi ini saya lakukan hari ini, dan saya rasa penjelasannya masih kurang lebih mirip dengan penjelasan sebelumnya, tapi pada intinya kita sudah sangat dekat ya dengan pengumuman di tanggal 20 Maret nanti. Apakah ada kaitannya dengan si Donald Trump Junior dan juga Kevin O'Leary? Ya saya nggak tahu, saya nggak berani juga kasih semacam hopium gitu ya bahwa mereka akan berada dalam partnership DeFi. Tapi pada intinya yang terjadi adalah ini faktanya ya. DeFi World 2025 kemarin itu memang dihadiri oleh Donald Trump Junior dan juga Kevin O'Leary, meskipun tidak secara fisik ya, mereka virtual, semacam video call, and then mereka menjadi seorang pembicara. So, bebas, teman-teman mau beranggapan seperti apa project ini, kalian boleh aja kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah, tapi saya secara pribadi masih merupakan seorang holder. So be it, kalau misalnya ternyata project ini gagal, ya ini hanya sebagian kecil dari porto saya, gitu kan. Kalau ternyata sukses dan kita bisa mendapatkan gains yang besar, ya itu bisa membantu portofolio saya. Itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.